Orang laki-laki, ia selalu menghina saja kepada kaum perempuan, menertawakan perempuan yang hamil. Ia meremehkan arti melahirkan bayi. Ia tak ingat bahwa ia sendiri adalah hasil dari kesengsaraan dan kepedihan ibunya yang bertahun-tahun. Bagi dia, bagi laki-laki, begitulah Edward Carpenter, seorang pembela perempuan di negeri Inggris, berkata, bagi laki-laki maka persetubuhan itu adalah satu peringanan dan satu kenikmatan. Ia kemudian pergi dan tidak ingat lagi akan perbuatannya itu. Tetapi buat perempuan, fiil ini adalah suatu hal yang paling mulia dan paling berarti di dalam hidupnya. Laksana satu perintah yang maha rahasia dan maha penting. Bagi perempuan, fiil ini adalah satu perbuatan yang banyak akibat-akibatnya. Satu perbuatan yang ia tak dapat hapus lagi atas lupakan lagi. Satu perbuatan yang ia terpaksa selesaikan dulu dengan segala akibat-akibatnya sebelum ia bisa merdeka lagi. Hanya sedikit kaum laki-laki, barangkali tidak ada seorang pun yang insaf akan dalamnya dan sucinya rasa ibu di dalam kalbu seorang perempuan. Tidak seorang pun yang ikut merasakan kebahagiaannya dan harapan-harapannya, atau keluh kesahnya, atau ketakutannya yang maha pedih. Bebannya kehamilan, kekhawatirannya pada waktu melihat bahwa apa yang dikandungnya itu selalu berubah sifat. Ketakutan kalau apa yang dikandungnya itu tidak selamat seperti yang diharapkannya. Kalau perlu menembus dengan jiwanya sendiri, asal saja si bayi itu bisa lahir dengan selamat. Semua adalah hal-hal yang orang laki-laki tak dapat mengira-ngirakan atau meraba-rabakan. Kemudian daripada itu, pengorbanan yang ibu itu kasihkan buat keselamatan si anak kecil, keletihan dan kepayahan yang bertahun-tahun, yang sama sekali mendorong ke belakang segala pikiran-pikiran akan kesenangan diri sendiri, serta rasa cinta dan rasa kasih yang tak pernah orang dapat nilaikan dan hargakan betul. Dan kemudian lagi, rasa pilu dan rasa sunyi ketika nanti anak-anak laki-laki dan anak perempuan itu memasuki ke dunia ramai dan memutuskan tali perhubungan dengan rumah tangga. Disinilah tali-tali kekeluargaan itu diputuskan, sebagaimana dulu tali ari-ari diputuskan pula. Buat segala hal yang sedih-sedih ini, perempuan tak boleh mengharap akan dapat rasa simpati dari pihak kaum laki-laki. Begitulah perkataan Edward Carpenter. Moga-moga Allah melimpahkan rahmat kepada semua ibu-ibu di dunia yang semuanya satu persatu dilupakan orang. Moga-moga Allah melimpahkan rahmat kepada pembuat kemanusiaan itu, kepada ini monster de mensheid, yang semuanya tidak ada yang minta dibalas, tidak ada yang minta dibalas budi. Dan moga-moga Allah bukakan mata kita semua agar supaya kita lebih menghormati dan menghargai kaum perempuan itu. Janganlah kaum laki-laki lupa bahwa sifat-sifat yang kita dapatkan sekarang pada kaum perempuan itu dan membuat kaum perempuan itu menjadi dinamakan kaum lemah, kaum bodoh, kaum singkat pikiran, kaum nerimo, dan lain-lain, bukanlah sifat-sifat yang karena kodrat ada terlekat pada kaum perempuan, tetapi adalah buat sebagian besar hasilnya pengurungan dan perbudakan kaum perempuan yang turun-temurun beratus tahun, beribu tahun di zaman dulu. Sebagai saya katakan tadi, di zamannya matriarkat yang nanti di dalam bab 3 dan 4 akan saya terangkan lebih jelas. Di zaman dulu itu sifat-sifat kelemahan itu tidak ada. Ilmu pengetahuan yang modern telah menetapkan pengaruh keadaan atau milieu di atas jasmani dan rohani manusia. Apa sebab kaum kuli dan tani badannya umumnya lebih besar dan kuat daripada kaum atasan? Oleh karena milieu kuli adalah mengasih kesempatan kepada badan si kuli itu untuk menjadi besar dan menjadi kuat. Apa sebab perempuan-perempuan kuli lebih kuat dan besar dari perempuan kaum atasan? Oleh karena milieu perempuan kuli adalah lain daripada milieu perempuan kaum atasan.
Apa sebab bangsa-bangsa negeri dingin tabiatnya lebih dinamis, lebih giat, lebih ulet daripada bangsa-bangsa di negeri panas? Oleh karena milieu di negeri dingin memaksa kepada manusia supaya sangat giat di dalam struggle for life. Sedang di negeri panas seperti misalnya di Indonesia sini, manusia bisa hidup dengan setengah menganggur, dengan tak berbaju, tak berumah, dengan tak usah banyak membanting tulang. H.H. Van Kull di dalam bukunya tentang negeri Nippon menerangkan bahwa bangsa Nippon di zaman yang akhir-akhir ini adalah kurang cebol daripada dulu. Kakinya menjadi lebih panjang dengan rata-rata 2 cm. Sesudah orang Nippon itu banyak meniru milieu Eropa, yakni duduk di atas kursi. Maka begitu jugalah ada akibat milieu atas kaum perempuan. Dulu kaum perempuan tidak lemah-lemah badan seperti sekarang ini.